Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya. Pagi hari ini, hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini semuanya diliputi dengan sukacita surga. Hari ini kita mau bersama-sama mengenang akan kematian Tuhan, di mana kita sebut sebagai Jumat yang agung. Di Jumat ini, kita mau terus mengingat akan kebaikan Tuhan, akan besar cinta dan kasih-Nya, sehingga Dia rela mati, mengorbankan nyawanya untuk menebus saya dan saudara. Mari, kita mau terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa bukti kasih Tuhan tiada tertanding. Darah-Mu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu. Katakan tiada kata yang dapat kita ungkapkan selain syukur. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa bukti kasih Tuhan selalu nyata. Darah-Mu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan. Biar ini menjadi iman, menjadi pengakuan setiap kita bahwa Tuhan telah menggantikan nyawanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia yang telah mati, Dia hidup dan bangkit untuk kita, saudara. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Sebab tiada kata yang tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur, betapa kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau layak kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari terus bersyukur, mari terus memuji Dia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Siapakah aku, Kau jadikan aku. Kau menjadikan kami paling berharga. Terima kasih Tuhan. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau layak kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah, mari bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kau melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami menerima anugerah keselamatan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau. Kasih Tuhan. Biar segala puji, biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kami mau terus agungkan Engkau. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian hanya
Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan dengan syukur. Segala terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih hanya bagi Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kamu hanya bagi. Terima kasih Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Gembala akan buka di dalam doa. Kemuliaan, pujian, penyembahan kami hanya buat Engkau. Allah yang menciptakan kami, Allah yang sama, yang bertanggung jawab, bahkan menanggung seluruh kejahatan dan dosa kami di kayu salib. Kami yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau yang menerima hukuman itu. Kami yang seharusnya mati, Engkau yang mati buat setiap kami, supaya setiap kami hidup dan hidup dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ingin lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari Roh Kudus tarik kami lebih dalam hadirat Tuhan. Urapi setiap kami. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit dalam bentuk apapun, bersatu hati kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan Roh Kudus menguasai setiap kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa, sehat. Semua bersuka cita? Amin. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa yang terhebat dan tak tertandingi. Nama di atas segala nama, hanya satu nama. Dia adalah Yesus kita. Dia adalah penebus kita, penyelamat kita.
Mari nyanyikan dengan penuh iman. Namanya Tuhanku, Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segalanya. Haleluya. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan dengan iman, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dia Yesus yang sungguh sangat baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia yang telah mati, Dia adalah satu-satunya penyelamat dan pengharapan bagi kehidupan kita. Naikkan pujian ini, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh
baik-baik. Dia ada di dalamku, Dia bergerak di hidupku, saudara. Nyanyikan dengan iman. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kebenaranku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Mari nyanyikan, saudara. Katakan, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia Sungguh baik. Mari akui bahwa Tuhan sungguh baik. Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. Tunjuk diri kita sendiri bahwa Tuhan sungguh sangat baik untuk kamu dan untuk saya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to me. Katakanlah, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita yakin bahwa kita diselamatkan, kita ditebus oleh karena kasih Tuhan yang sungguh besar. Kita mau nyatakan dengan pujian kita bahwa kasih Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kasih Yesus yang tiada batasnya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Mari menari untuk Tuhan kita. Mari bernyanyi, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Anugerahnya limpah di hatiku sepanjang umur. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada tandanya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Sebab kasih Yesus satu-satunya kasih yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita. Anugerahnya limpah di hatiku sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada batasnya,
Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala. Sekali lagi nyanyikan kasih Yesus tiada batasnya. Kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Haleluya. Sebuah pengakuan kita bahwa kasih Yesus tiada batasnya, tiada taranya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan mampu memulihkan setiap hati yang terluka. Dan bilur-bilur Yesus mampu menyembuhkan setiap kita yang sakit. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dia penebus yang pulihkan. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkan. Katakan dengan iman dan percaya. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat. Katakan bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Mari terus percaya. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang Kuasa-Mu yang memulihkan. kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang Percaya Kau berfirman Tuhan.
percaya. Saya undang Ibu Mujiati untuk maju ke depan, untuk berdoa untuk firman Tuhan. Kuasa-Mu yang Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah kami, Engkau lawat kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau akan mendapat segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai hamba-Mu. Kau urapi dengan urapan yang dari Maha Tinggi. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini Tuhan dapat memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Doa kami serahkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salib itu tanda kekalahan atau kemenangan Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa disebut kemenangan? Padahal Yesus mati buat setiap kita. Kita berkata bahwa Yesus menang atas dosa. Tapi it doesn't make sense. Itu nggak masuk akal bagi orang. Orang berkata, ya kematian itu sebuah kekalahan. Tapi saya mengajar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, kita sama-sama belajar. Justru di titik paling lemah, at the weakness point of human, di titik paling lemah manusia, Yesus menunjukkan karakter yang terbaik. Tidak ada yang bisa nyaingi Yesus di salib. Kalau ada yang nyaingi Yesus di mujizat, hari ini teknologi bisa bikin seperti mujizat. Kalau sekarang teknologi ilmu kedokteran bisa bikin sembuh. Seperti nyaingi Yesus soal kesembuhan. Tapi satu-satunya yang tidak bisa disaingi, yang tidak bisa dikejar oleh dunia adalah kematian pengorbanannya di kayu salib buat setiap kita. 1 Korintus 1:18. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Yang pertama, kenapa saya sebut puncak kekuatan Allah? Karena justru di salib kita melihat puncak kekuatan kasih Allah itu. Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Salib adalah bukti kasih Allah yang total. Yesus rela mati bukan karena kalah. Yesus rela mati karena kasihnya yang sempurna. Dan justru di puncak itu, Yesus menunjukkan apa, saudara? Saudara, kalau orang lain di puncak penderitaan pasti ngomel. Di puncak kesusahan pasti paling tidak mengutuki. Tapi Yesus di puncak itu berkata apa? Iya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih mikir pengampunan, saudara. Saudara di titik terendah, saudara. Di titik dipojokkan, di titik engkau dihinakan,
Masihkah engkau berpikir tentang orang itu dan berkata, Bapa, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tidak ada yang bisa nyaingi Yesus di titik ini, Bapak Ibu Saudara. Godaan terbesar buat Yesus bukan dosa. Ingat, setan menunjukkan kekayaan dunia, menunjukkan Yesus suruh jatuh dari hubungan bait Allah. Yesus suruh mengubah batu jadi roti. Yesus kalahkan itu dengan mudah. Tapi kenapa Yesus harus bergumul di Getsemani? Karena Yesus tidak mau cacian, hinaan, serangan manusia terhadapnya itu mengubah hatinya terhadap kita. Yesus bertahan untuk tetap mengasihi kita manusia, evenly bahkan di saat-saat yang paling menyakitkan buat dia. Itu godaan terbesar Yesus untuk tidak mengasihi saudara. Kalau waktu itu dia berkata, wah memang manusia ini tidak layak dikasihi, selesai sudah. Tidak ada pengampunan Bapa buat setiap kita. Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Puncak kasih yang kedua. Salib menunjukkan level karakter yang maksimal. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Waktu itu susah dijelasin, saudaraku. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi saudara yang suka nonton dracin, Yesus adalah CEO yang nyamar itu. Jadi gelandangan itu. Yang dihinakan sangat itu. Yang bahkan dinista dibenci. Tapi dia adalah CEO-nya surga, saudaraku. Kalau sekarang saya gampang ngomong kepada saudara, Yesus adalah CEO surga. Ya, bahkan anak baru usia 5 tahun bisa berkata, Om kayak CEO. Oh, kayak CEO. Apalagi kalau saya pakai jas. Tapi dilalah saya itu enggak suka pakai jas, saudaraku ya. Saya bukan CEO. Yesus adalah CEO surgawi yang nyamar. Dan puncak karakternya teruji saat disalib. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci, maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara, justru di salib itu kita melihat bahwa Dia Yesus. Deklarasi Allah sempurna itu justru disalib. Kalau manusia biasa dicaci maki, maka membalas dengan mengasihi. Wah, luar biasa. Jemaat di sini luar biasa ya. Ketika menderita jadi jengkel, gitu ya. Enggak ngancem, saudaraku, enggak ngancem. Level karakter sempurna Yesus. Deklarasi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin banyak orang bisa mempertanyakan, Yesus apa Tuhan? Yesus apa Allah? Saya ngomong, coba jenengan mati buat dosa saya, purun apa mboten? Ya. Tapi kalau Yesus justru menunjukkan keilahiannya ketika disalib itu. Dan yang ketiga, salib itu tanda kemenangan. Karena di salib itulah firman Allah tergenapi seluruhnya.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu di dalam Yohanes 19 ayat 30, berkatalah ia, selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Semua nubuatan tentang Mesias tergenapi di salib. Kematian bukan akhir tetapi sebetulnya awal dari kemenangannya. Saya akan tunjukkan 4 ayat di mana nubuatan firman itu tergenapi. Nubuatan tentang hamba menderita dalam Yesaya 53. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Lukas 2, 44-46 menjelaskan sesudah kebangkitan. Segala sesuatu yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, Mazmur harus digenapi. Dalam Kejadian 3:15, nubuatan pertama tentang keselamatan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Dan Yesus telah meremukkan kepala dari ular itu. Kolose 2 ayat 14-15, kemenangan di atas salib. Kenapa? Ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di dalam Kristus. Nubuatan yang bertahun-tahun digenapi dalam salib. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa? Itu sebabnya orang Kristen senang pakai salib. Waktu di Israel, saya itu sebetulnya senang ada kalung salib yang besar, saudaraku. Bandulnya itu segini nih. Tapi ringan sekali. Saya tanya, kok ringan sekali? Mereka ngomong, kalau kayu zaitun, itu semakin lama, semakin ringan. Nanti yang paling tua, itu ringan banget kayak kertas. Kok di sini kayu apa yang makin lama makin ringan ya? Apa Mbah Mukri? Oh, sengon. Ya, makin ringan karena banyak teternya, tambah lama tambah ambiar, saudaraku ya. Di sana itu ringan sekali. Salib itu justru tanda kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saudara yang pakai kalung salib, itu bukan tanda kelemahan. Itu bukan tanda kekalahan, itu justru tanda kemenangan. Karena Yesus menang atas godaan terbesarnya di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, kalau dia menang, saudara pun juga harus menang. Mungkin engkau sedang alami situasi yang tidak menyenangkan. Engkau sedang alami hinaan. Engkau sedang alami situasi yang bagi saudara tidak enak. Jangan mengancam, jangan marah, jangan membalas. Ingat, justru kemenangan saudara adalah tatkala engkau tetap setia, bahkan disalib itu. Amin. Karya terbesar dalam hidupku adalah pengorbananmu di kayu salib yang selamatkanku. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Bapa pencipta langit dan bumi, di hadapan kami tersedia anggur dan roti ini. Maka keduanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, menjadi tubuh dan darah Tuhan yang menguatkan kami dan terus menyertai kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, di pagi hari ini kami mengakui kalau kami ada hari ini, kalau kami boleh hidup hari ini, itu karena pengorbananmu yang terbesar buat setiap kami. Engkau sudah menang akan dosa, menang akan tabiat dosa, menang atas karakter yang buruk. Dan biarlah setiap kami mengalami hidup yang baru, yang terus diperbaharui di dalam Engkau. Menjadi kesaksian buat dunia ini
Meskipun kami dalam penderitaan, kami tetap bersukacita karena kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Engkau menang di atas kayu salib. Itu sebabnya kemenangan ini akan ditularkan buat setiap kami, untuk setiap kami boleh menang atas penderitaan, atas kesusahan, atas kesulitan, atas penganiayaan, atas apapun juga yang boleh terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesusku. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya pada waktu Tuhan yang tepat, segala doa kami akan terjawab. Anak-anakmu yang sakit pasti akan sembuh pada waktumu yang tepat. Anak-anakmu yang alami penderitaan pasti akan menang pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Lama-lama yang kasih. Ya lama-lama nama Yahudi. Haleluya. Ibu Agustina akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih buat bukti kasih-Mu Tuhan. Keberadaan kami Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib membuktikan Tuhan bahwa Kau begitu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Begitu besar Tuhan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari kami percaya bahwa Engkau yang akan pegang. Karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami.
Engkau yang mengendalikan hidup kami Amin. Tuhan. Apapun yang akan terjadi di hari-hari ini yang kami tidak tahu, namun kami percaya Tuhan. Kami selalu percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Amin. Tidak pernah Kau sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan bahwa rencana-Mu yang terbaik buat kami. Apapun yang sedang kami alami, kesakitan, Tuhan yang akan memulihkan, Yes. Tuhan yang akan menyembuhkan. Haleluya. Kami yang sedang ada Bagi Tuhan masalah, tidak ada yang Tuhan tidak yang akan mungkin. memberikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Kami Terima menantikan kasih Tuhan. Tuhan. Memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu, akan pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap keluarga, menganugerahi dengan damai dan sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Mari terus pegang tangan kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami. Biarlah hidup kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menikmati paduan suara dari Bombong Sari Choir. Namanya gitu ya. Belum tak kasih tahu. Multimedia tayangin video yang passion. Video yang di desktop.
Puji Tuhan. Habis ini langsung masuk bis sesuai dengan ketetapan yang sudah diatur oleh panitia. Mungkin Ibu Lisa akan menyampaikan pengumuman. Ya, Bapak Ibu Saudara seperti yang sudah terdaftar sebagai peserta karena penutupan pendaftaran sudah ditutup, akan berangkat ke Guci hari ini. Semua sudah siap, mohon memperhatikan bisnya yang sudah saya share. Bis 1, bis 2, bis 3. Kayaknya udah itu aja. Harap kalau semua cepat bersiap, 7:30 kita langsung berangkat. Kalaupun belum 7:30 itu lebih bagus. Jadi yang mau ganti baju silakan ganti baju. Kalau ada yang barang mau ditinggal di gereja bisa ditinggal, ditaruh di kamar sana nanti ya. Ya itu saja. Dulunya berdoa dulu Pak Kim ya. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama ke Guci. Bapak Ibu Saudara ganti kostum dulu. Nanti kalau kita pakai kostum ini dipikir mau kondangan. Ya, jadi nanti ganti kostum. Terus, mau laden. Oke. Yang penting bombong sari ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisnya nggak enak, mungkin nanti arem-aremnya nggak enak, nggak sesuai selera saudara. Kan ada yang tanya, arem-aremnya kok isinya kentang, mbok isinya daging kambing gitu ya. Ya mohon maaf. Nanti kalau ada teman-teman yang mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap, ya dimohon maafkan. Itu bagian dari bombong sari kita ya, terutama yang sudah fashion yang sudah agak tua, biasanya minyak wanginya berubah menjadi minyak angin. Ya mohon dimaafkan ya. Oke, saya nggak pakai minyak angin, aman saudaraku ya. Saya belum tua. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita sambil kita berdoa buat bombong sari piknik di pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Kami bersyukur Engkau memimpin ibadah kami di pagi hari ini. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kalaupun kami boleh mengalami situasi yang tidak menyenangkan, kami mau belajar percaya bahwa di situasi itu Allah sedang mengoreksi karakter kami untuk menjadikan karakter kami menjadi karakter yang terpuji. Terima kasih Tuhan, memberkati bombong sari piknik di hari ini. Semua sehat, semua diberkati Tuhan, semua bahagia karena Tuhan. Tuhan tutup bungkus dalam kuasa darah anak domba. Mari kita tengadahkan tangan kita. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.